Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di part kedua yang akan membahas nomor 11 sampai nomor 20. Kita coba baca dulu nomor 11 pertanyaannya apa di sana. Jumlah bilangan kelipatan 4 antara 200 dan 350 adalah, kalau ada soal seperti ini pasti konsepnya adalah konsep menggunakan SN. Nah, kuncinya kita akan mencari SN karena ada kalimat jumlah bilangan SN. Nah, rumusnya SN itu adalah N per 2 yang dikali A ditambah dengan UN atau suku terakhir. Nah, berarti kita perlu menemukan siapakah A-nya, siapakah UN-nya, dan siapa N-nya. Nah, cara kita mengetahui karena dia ada batas 200 ke 350 dengan catatan atau syarat, yaitu dia kelipatan 4. Nah, kita cek dulu kelipatan 4 yang kalian ketahui itu berapa saja angkanya. Yaitu ada angka 4, 8, 12, terus 16, 20, 24, 28, hingga 32 dan seterusnya. Nah, karena kalau kalian lihat dua angka pertamanya tadi dari angka 200 ini kan 20 nih. 20 ada di sini. Karena 20 ini kelipatan 4, ketika ditambah 0, 200. Ini masih kelipatan 4 juga pasti. Apakah ini akan menjadi A-nya? Enggak, teman-teman. Ini enggak boleh dijadikan A. Karena A tidak boleh tepat berada di ujung range-nya atau di ujung batas-batas nilainya. Berarti kita harus menjumlahkan dengan kelipatan 4 yang lainnya. Yang paling kecil adalah angka 4. Berarti A-nya nanti adalah 204. Bagaimana dengan UN-nya? Coba kita cari angka kelipatan 4 yang paling mendekati dua angka pertama, yaitu angka 35. Berarti kita bisa ngambil angka 30. 32 kalau kita ambil dan kita tambahin 0, ini masih kelipatan 4 pasti. Nah, kan masih bisa nih kita tambahin lagi dengan angka yang lebih besar. Nah, kita jumlahin dengan angka berapapun di kelipatan 4 boleh. Kalau saya pilih angka 28. Jadi nanti masih ketemu di angka 348. Mendekati sekali ke 350, tapi nggak akan pas di batas itu. Jadi UN-nya adalah 348. Sekarang kita A sudah punya, UN sudah punya, berarti yang belum kita punya adalah N-nya. Bagaimana menentukan N-nya? Kita pinjam dari UN ini, teman-teman. UN kan rumusnya adalah A yang ditambah N 1 kali B. A-nya tadi kita pakai 204, UN-nya tadi bernilai 348, yang ditambah N-nya kita nggak ketahui, biarin. B-nya karena dia ngomongin kelipatan 4, pasti ini juga angka 4. Kita pindahkan ruas, 348, 204 pindah ruas ke kiri. Dikurangi 204, ini masih N-1 yang dikali 4. Berarti kalau kita kurangkan hasilnya adalah 140, ya benar ya teman-teman, 142. Sorry, ini 144. Ini adalah N-1 yang dikali 4. Nah, biar hanya N-1, 4 karena dia perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Berarti nanti hasilnya itu adalah N-1 akan setara dengan 144 yang dibagi dengan 4. Berarti nanti hasilnya adalah 36. Berarti N sama dengan 36, negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Sehingga kita tahu N-nya sama dengan 37. Sekali lagi, kalau kecepatan teman-teman bisa edit kecepatan video ini di pojok kanan atas. Kalian ganti speednya lebih lambat. Oke. Berarti kita tinggal substitusi sekarang. N-nya tadi angka berapa? 37. 37 per 2. A-nya sekarang. A-nya tadi adalah 204 yang ditambah dengan UN-nya 348. Karena 37 tidak bisa dibagi 2, biarin aja daripada kita menghitung koma. Kalian boleh menjumlahkan dulu yang ada di sini.
yaitu 204 dijumlahkan dengan 348. Hasilnya adalah 552. Kalau kita cancel dengan angka 2 berarti nanti akan ketemu 37 kita kalikan dengan 276. Ini tadi 276 teman-teman. Berarti hasil akhirnya adalah berapa? Hasilnya adalah 10.212. Ini nomor 11. Oke, kita lanjut lagi di nomor selanjutnya yaitu di nomor 12. Nah, soal ini paling gampang. Saya senang banget soal ini. Nah, pada tahun 2020 hari Kartini jatuh pada hari Selasa. Ingat-ingat teman-teman, 21 April 2020 itu jatuh di hari Selasa. Berarti pertanyaannya adalah, maka hari Kartini 7 tahun yang akan mendatang, yaitu adalah, berarti kalau 7 tahun yang akan datang berarti 2027 dong. 21 April 2027 tuh jatuh di hari apa? Nah, caranya teman-teman, karena kita berangkat dari tahun 2020 menuju 2027, berarti kan berubah 7 tahun. Harinya akan bergeser selama 7 hari juga teman-teman. Karena dia maju sebanyak 7 berarti 7 tahun berarti harinya pun bergeser sebanyak 7 tahun. Bagaimana kalau dia malah mundur 2 tahun sebelumnya? Berarti ya hari itu dikurangi 2 jatuh di hari apa? Setiap tahun selalu bergeser 1 hari di tanggal yang sama. Tapi hati-hati teman-teman, di tahun 2020 menuju 2027 apakah ada tahun kabisat? Nah, jawabannya ya ada. Ada di tahun berapa aja? Yaitu 2024 saja. Ada di tahun yang lain. Nah, karena kita melewati tahun kabisat yang notabene kabisat itu 1 hari lebih panjang daripada tahun-tahun biasa, sehingga ini nanti juga ditambah 1 hari lagi. Sudah, kalau kita hitung Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai ditambah 8 itu jatuh di hari apa? Jawabannya adalah hari Rabu. Clear ya teman-teman? Kita lanjutkan di nomor 13. Nah, di nomor 13 ini sudah pasti implementasi dari soal himpunan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat, soal ini sebenarnya gampang banget. Kita cuma bisa menghafalkan S tambah D sama dengan A yang ditambah B yang ditambah C. Diketahui 40 siswa dan seterusnya. 40 siswa berarti sebagai S-nya teman-teman 40 ditambah D. D itu adalah yang suka dua-duanya. Ada nggak nih kalimat yang suka dua-duanya? Nggak ada, D-nya berarti biarin dulu. A itu kelompok 1, anggap aja si yang suka matematika. Berarti 25 orang menyukai matematika, anggap ini 25. B-nya kelompok selanjutnya yaitu yang suka fisika, angka 20. C itu yang tidak menyukai keduanya, ada berapa di bacaan? Ada 4. Berarti kalau kita hitung 40 plus D itu sama dengan 25 tambah 20 hasilnya 45, 45 tambah 4, 49. Berarti yang suka dua-duanya atau D-nya 49 kurangi 40. Pindah ruas ya teman-teman. D sama dengan 9. Nah, hati-hati pertanyaannya yang ditanya adalah matematika saja. Kalau yang ditanya adalah matematika saja, yang suka matematika 25 dikurangi yang suka dua-duanya yaitu D tadi 9. Berarti hasilnya ketemunya adalah 16. Gampang banget teman-teman. Semangat buat besok, semuanya sukses ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nomor 14. Kita lanjutkan. Kalau ada soal yang diketahui seperti itu, S atau semestanya itu 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10, M-nya adalah 2, 3, 5, 7, 9 dan N-nya sedemikian rupa. Yang ditanya adalah komplement M irisan N adalah titik-titik. Berarti kita harus mengetahui dulu M irisan N itu anggotanya siapa saja.
Kalau ada tanda irisan berarti artinya angka yang sama dari himpunan M ke himpunan N, yaitu angka berapa saja di sana? Yaitu ada 3, 5, dan 7. Tapi hati-hati teman-teman, pertanyaan di sana adalah M irisan N tapi yang komplement. Artinya cocokin sama semesta tapi bukan 357. 357 harus dicoret dari daftar S. Berarti hasilnya adalah 0, 1, 2, 3 boleh masuk? Enggak, karena dia ada di M irisan N. Langsung loncat ke 4, 6, 8, 9, dan 10 teman-teman. Jadi angka-angka yang di M irisan N justru tidak boleh dimunculkan karena kita bahas komplement. Hati-hati. Nomor 15. Nah, nomor 15 ini gampang teman-teman. Kita baca dulu soalnya. Jika nilai X yang memenuhi persamaan bla 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 adalah titik-titik. Berarti ada soal seperti ini teman-teman. 4, 3X plus 2/3 sama dengan 5, 2X min 1/4. Nah, soal paling gampang, hati-hati kita kaliin aja semuanya ini dulu. Berarti nanti 12X ditambah, ini cukup dikali sama yang atas ya, 4 kali 2, 8/3 sama dengan 10X min 5/4. Nah, masih ada pecahan ini, terus harus gimana? Kita kalikan aja dengan ininya, apa namanya? Sekawannya mereka. Sekawannya mereka itu adalah angka 12. Nah, kalau angka 12 ini sudah kita kalikan, berarti nanti hasilnya 12 kali 12X berarti 144X. Sedangkan 8/3 dikali dengan 12, coret-coret 4. 8 kali 4, 32. Berarti ini berubah jadi 32. Setelah itu, ini jadinya 120X, sedangkan min 5/4 dikali dengan 12, hasilnya adalah 15. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal pindah ruaskan teman-teman. 144X dikurangi 120X sama dengan negatif 15 yang dikurangi dengan 32. Oke. Nah, hasilnya adalah negatif. Ini adalah 14. Salah. Ini harusnya 24. 24X. Oke. Nah, 15 min 32 itu hasilnya adalah 47. Sehingga X-nya adalah negatif 47 yang dibagi dengan 24. Kalau nggak bisa dikecilin nggak usah dipaksain teman-teman, nggak apa-apa. Oke, ini biar lebih terang aja ya tulisannya, saya ganti. Nah, hasilnya tadi X negatif 47/24, pindah ruas jadi pembagiannya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 16. Nomor 16 ini gampang teman-teman. Eman banget kalau teman-teman karena ada tanda pertidaksamaan terus langsung dianggap nggak ada. Kalau soal seperti ini tinggal dikalikan pelangi dulu. Yang ini dibiarkan. 3 kali X hasilnya 3X, 3 dikali 1 hasilnya plus 3, min 9. 2X plus 5 lebih dari 3X, 3 min 9, nanti hasilnya adalah negatif 6. Berarti nanti 5, negatif 6 berpindah ruas jadi positif 6, 3X, 2X pindah ruas jadi negatif 2X. Jadi hasilnya adalah ini X yang 5 tambah 6 hasilnya 11. Jadi hasil akhirnya adalah X lebih kecil sama dengan dari 11. Nomor 17. Oke, benar ya 17 ya. Nah, gampang banget ini teman-teman. Jumlah dua bilangan itu sama dengan 30. Hasil kali maksimal adalah berapa? Pertanyaan ini gitu kan. Ini selalu caranya adalah setengah dari jumlah dua bilangan tadi 30 terus dikuadratin. Berarti setengah dari 30 itu hasilnya adalah 15. 15 kuadrat hasilnya 225. Jadi hasil kali maksimalnya pasti 225. Gampang.
Jadi harus bisa besok. Gampang banget soalnya yang ini. Nomor 18 kita lanjut. Nah, di soal nomor 18 perhatikan gambar berikut. Ada gambar sudut-sudut. Nah, untuk gambar-gambar sudut seperti ini, kalau kita lihat bentuknya seperti ini, harusnya sudut A, kalau kita jumlahkan dengan sudut B, pasti hasilnya nanti 140 derajat. Sudut A-nya adalah 2Y plus 10, sedangkan sudut B-nya itu adalah Y plus 10, sama dengan 140 derajat. 2Y tambah Y hasilnya 3Y, 10 tambah 10, 20, 140 derajat. Tidak benar. Oke, berarti 3Y sama dengan 140 kurangi 20 derajat. Hasilnya 3Y sama dengan 120 derajat. Y sama dengan 40 derajat. Nah, kalau Y-nya sudah ketemu, hati-hati. Pertanyaannya adalah sudut BAC. Kalau ada sudut BAC sebetulnya dia sama aja kayak sudut A. Bagian tengahnya yang kita cari. Nah, kalau sudut A itu tadi kita punya 2Y plus 10. Berarti kita tinggal substitusi 2. Y-nya tadi setara angka 40. Berarti 2 kali 40 ditambah 10. 2 kali 40, 80 tambah 10. Berarti hasilnya adalah 90 derajat atau sama dengan siku. Oke, selanjutnya nomor 19. Nomor 19 ini gampang, teman. Ini sebetulnya nggak butuh coret-coret banyak ya. Nah, pertanyaan yang diminta adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah, perhatikan gambarnya berikut. 0 dipasangin sama 2, 2 dipasangin dengan 4, 3 dipasangin dengan 5, 5 dipasangin dengan 7. 0 dengan 2, nggak mungkin kita ngomongin kuadrat-kuadrat, pasti salah. 2 dengan 4 sih benar, kuadrat pakai kuadrat. Tapi kalau salah satu 0 keduanya aja udah salah, berarti kuadrat nggak boleh dipakai. Berarti tinggal fungsinya adalah perkalian, pakai perkalian atau penjumlahan pengurangan. Nah, kalau seperti ini berkemungkinan pakai kurang dari. Nomor 19. Yang di sebelah kiri itu kan A kurang kan? A itu selalu kurang dari B. Kurangnya berapa? 0 ke 2. Beda berapa itu? 2. 2 ke 4 bedanya berapa? 2. 3 ke 5 bedanya 2. 5 ke 7 bedanya 2. Berarti A kurangnya 2 dari B, teman-teman. Berarti kalau kita baca kayak 3. 3 kurangnya 2 dari pasangannya yaitu angka 5. Udah benar. Kalau kalian membaca dari A menuju B dengan kalimat kalian udah benar, berarti kalian udah benar, teman-teman. Gak usah ragu sama jawaban kalian. Nomor 19 gampang. Penting kalian baca, kalian coba benar ya udah selesai. Nomor 20. Nomor 20, soal terakhir yang akan kita bahas pada part ini. Nah, nomor 20 ini kita ketahui kalau Fx sama dengan Mx plus N. Nah, dengan F3 sama dengan 7, F negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, yang ditanya adalah M yang ditambah 3N sama dengan berapa? Berarti kan kita harus mencari nilai M dan mencari nilai N. Untuk mencari nilai M, dia selalu pakai ini dulu. 7 dikurang negatif 1 per ini juga. Ingat ya, dari atas ke bawah. 3 yang dikurangi negatif 1. Berarti 7 min 1. Berarti hasilnya adalah 8 karena minus ketemu minus nanti jadi positif. Nah, 3 min 1 berarti 4. M-nya setara angka 2. Selesai, M-nya ketemu. Nah, ketika M-nya sudah ketemu teman-teman, kita berarti harus mencari nilai N. Ingat, tadi kita punya Fx sama dengan Mx plus N. Berarti kalau kita punya F negatif 1, X-nya diganti negatif 1. Berarti M yang dikali negatif 1 ditambah N. F negatif 1 tadi nilainya berapa teman-teman di atas?
nilainya adalah negatif 1 juga. Berarti ini negatif 1 sama dengan M-nya tadi udah ketemu yaitu angka 2. 2 kali negatif 1 tambah N. Negatif 2, negatif 1 ditambah N. Sehingga N-nya bernilai negatif 1, negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. N sama dengan angka 1. Kalau M dan N sudah ketemu, hati-hati soal USBK nggak pernah berhenti di M dan N. M-nya dimasukkan angka 2 ditambah 3 kali N-nya angka 1. Berarti 2 yang ditambah 3 kali 1, 3. Hasil akhirnya adalah 5. Gampang banget teman-teman. Semangat. Ikuti terus prosesnya. Pelan-pelan. Kalau kata orang Jawa, alon-alon penting kelakuan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.